Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang diperingatkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Kita tidak boleh gampang-gampang untuk menuduh, untuk ngarani seseorang itu begini begitu yang menyangkut keburukan. Menuduh pejabat ini begitu, menuduh pemimpin itu begitu, dan seterusnya. Ini banyak sekali kita jumpai di medsos, di TikTok, di WA, di Facebook, banyak sekali. Kadang-kadang tidak tahu pun juga meneruskan tuduhan-tuduhan itu dengan tidak diketahui apa dasarnya, apa buktinya. Langsung saja dikirimkan ke sana kemari tanpa kita tahu ada buktinya atau tidak. Nah, para jamaah, pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan tuduhan itu saya akan menyampaikan sebuah hadis di dalam kitab Hadis Arba'in, Hadis Arba'in, nomornya nomor 30 hadisnya itu. Bahwasanya menuduh itu harus disertai bukti, harus ada bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Begitu bunyinya di dalam kitab Hadis Arba'in. Saya bacakan lengkapnya. An Ibni Abbas anna Rasulullah qala law yu'tan nasu bida'wahum la ladda'a rijalun amwala qaumi wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankaru. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tentang bagaimana orang menuduh itu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Menuduh itu harus ada buktinya. Jadi sekali lagi, menuduh itu harus ada buktinya. Dan yang dituduh, kalau dia sedang berperkara, itu harus disumpah dia bahwa dia tidak melakukan keburukan. Nah, itu aturan di dalam Islam yang tertuang di dalam Hadis Arba'in nomor 33. Kalau tidak, para jamaah, asal tuduh saja, maka rugilah kita. Rugilah kita. Rugi itu artinya kita mendapatkan dosa, bisa juga pahala kita, keuntungan kita itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kerugiannya. Nah, kerugian itu terletak di mana? Rasulullah menyampaikan kepada kita, terletak di dalam hadis
nomor 221. 221. Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bis sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza. Artinya sesungguhnya orang yang rugi, yang bangkrut, betul-betul bangkrut itu dari umatku, kata Rasulullah, adalah orang yang datang nanti itu pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tetapi ia suka mencaci orang dan dia itu suka menuduh orang. Suka menuduh orang. Itu orang yang rugi, orang yang bangkrut para jamaah. Bangkrutnya di mana? Ruginya di mana? Ketika dia nanti pada hari kiamat, orang yang suka menuduh itu tanpa dasar, salah tuduhannya itu, maka dosa-dosanya atau pahalanya orang yang menuduh itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dituduh. Kalau belum cukup, dosanya orang yang dituduh itu diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang suka menuduh-nuduh ini. Kemudian dia, orang yang suka menuduh ini, dilemparkan ke dalam neraka. Begitu para jamaah. Tuduh-menuduh ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sudah ada. Sampai sekarang tambah banyak, dan nanti mungkin tambah banyak lagi. Karena itu selalu ada, maka itu dimuat oleh Rasulullah, diucapkan oleh Rasulullah, kemudian dimuat, diabadikan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tuduhan-tuduhan zaman dahulu. Tuduhan-tuduhan zaman dahulu. Itu ada di dalam buku ini, di dalam hadis nomor 262. Hadisnya panjang, ya. Hadisnya panjang sekali. Ya. Nah, tuduhannya di situ salah satunya adalah ada seseorang yang ibadahnya luar biasa, soleh, ya. Tapi ada yang benci. Kemudian orang soleh itu difitnah, dia menghamili seseorang wanita, dituduh. Yang menyebarkan tuduhan itu adalah wanita itu, mengaku aku dihamili oleh orang yang bernama Jura'ij ini. Aku dihamili, ini bukti anaknya, ini bukti anaknya. Masyarakat langsung begitu saja percaya, kemudian menyebarkan, geruduk ke rumahnya Jura'ij. Dimbruknolah dia. Kira-kira sekarang ya rumahnya menteri atau rumahnya anggota DPR dimbrukno gitu kira-kira, atau dikeroyok begitu. Padahal yang ngeroyok yang itu belum tahu itu, nggak tahu di mana salahnya sesungguhnya itu. Melok-melok, ya melok-melok. Saya mungkin ya dulu ya melok-melok gitu, ada WA menarik, langsung saya share saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menuduh itu berbahaya. Kita harus berhati-hati. Nah, ternyata Jura'ij ini ya, ketika digerodok, didatangi ya, oleh wanita dengan menggendong anaknya itu, dengan masyarakat, kemudian sudah diembrokkan itu musolanya dia, yang tempat untuk beribadahnya dia.
Kemudian Juraid, sebentar, saya tak sholat dulu, sholatlah dia. Kemudian setelah itu menemui lagi, mana bayinya yang katanya anak saya itu, hasil perzinahan saya itu mana? Ini. Nah, terus kemudian Juraid, kemudian Allah mengilhamkan kepada Juraid ini untuk menanyai bayi itu. Maka oleh Juraid ditanyalah bayi itu, wahai bayi, sesungguhnya siapa? Sesungguhnya engkau ini anaknya siapa? Ditanya. Itu hadis nomor 262 ya. Kemudian dengan izin Allah bayi itu menjawab, bapakku adalah seorang pengembala. Nah, ternyata wanita itu berzina di sebuah sawah, di tengah sawah, di perkebunan dengan seorang pengembala dan kemudian hamil, melahirkan. Karena kebenciannya terhadap Juraid yang ahli ibadah ini, maka dia menuduhkan itu kepada Juraid. Masyarakat tidak tahu menahu, hanya katut-katutan saja. Dan sekarang banyak masyarakat yang katut-katutan saja, itu banyak sekarang itu. Tidak tahu, ikut-ikut begitu. Nah, ini berbahaya. Menuduh itu bisa merugikan, mengurangi pahala kita, menambah dosa kita, para jamaah. Ada lagi di kupasan buku ini, yaitu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, juga dituduh ketika Maryam membawa bayinya. Ramailah masyarakat pada saat itu, dituduhlah Maryam itu bahwa dia itu adalah penzina, sehingga melahirkan seorang anak yang kemudian bernama Isa, Nabi Isa itu. Masyarakat mengolok-olok kepada Maryam, bapakmu itu, wahai Maryam, bukan orang jahat. Ibumu itu Maryam bukanlah orang yang suka berzina, tetapi mengapa kamu berzina? Ini anaknya. Seolah-olah sudah ada buktinya. Tuduhan-tuduhan itu masyarakat gampang terombang-ambing, kemudian percaya, sehingga mengolok-olok Maryam. Maka para jamaah kemudian Nabi Isa yang masih bayi itu ngomong, diilhamkan oleh Allah, maka ibunya Maryam nuting bayinya ini kepada masyarakat yang gerutuk. Masyarakat kemudian terkejut, mengapa kami kok disuruh tanya kepada bayimu yang masih bayi itu? Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Kemudian bayi itu yang bernama Isa itu berbicara dengan seizin Allah. Bicaranya apa? Bicaranya terletak di dalam surat Maryam, surat ayat nomor 30, 31, 32 dan 33. Bunyinya, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu perkataan Nabi Isa ketika masih bayi yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Artinya, berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, bukan hasil perzinahan. Dia memberiku Alkitab, dan dia, Allah, menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada.
Dia, Allah, memerintahkan kepadaku, kata Nabi Isa, untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dia, Allah, tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Begitu para jamaah. Bantahan Allah. Padahal itu seolah-olah sudah ada buktinya. Tetapi itu pun masih harus berhati-hati. Masih harus berhati-hati. Jadi para jamaah, ini saya sampaikan karena saking banyaknya tuduhan-tuduhan orang kepada orang lainnya, mukmin satu kepada mukmin yang lainnya. Maka kita berhati-hati supaya kita tidak termasuk menjadi orang yang merugi. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang menuduh harus ada buktinya, menuduh harus berhati-hati, karena itu bisa merugikan kita. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.